Hai sahabat komunikator, selamat datang kembali di ruang bicara komunikator. Kali ini aku akan bahas hal yang mungkin banyak kita alami. Pernah nggak kalian ngerasain hal yang kayak gini? Kalian sedang belajar nih hal yang baru di tempat kerja. Kalian nih pasti kan butuh yang namanya bimbingan ya. Tapi sebaliknya gitu, yang kalian dapetin itu justru kayak bentakan, kayak hinaan, kayak merendahkan. Atau kalau kita kaitkan dengan komunikasi, ini merupakan sebuah komunikasi yang bergaya agresif. Seakan-akan bahwa kesalahan itu merupakan dosa yang besar. Padahal kan namanya proses ya, proses belajar gitu kan. Kita juga belum pernah mungkin ya melakukan hal baru tersebut, wajar kan kita buat kesalahan kayak gitu. Kalau iya, saya tahu persis bagaimana rasanya. Dan hari ini saya akan bicara jujur tentang trauma kerja karena bos toksik. Dan yang lebih penting, bagaimana caranya kita bisa membangun batasan komunikasi untuk melindungi diri. Dan penting juga bahwa bentakan dan ataupun hinaan tersebut kita tidak tekan atau kita tidak represi ke dalam alam bawah sadar kita. Dimana suatu saat jika kita menekan atau merepresi hinaan atau bentakan tersebut ke alam bawah sadar kita, suatu hal yang kita tekan itu bisa meledak. Ya, untuk saat ini mungkin saya nggak akan bicara lebih panjang lebar terkait dengan bagaimana proses represi dan juga alam bawah sadar. Mungkin next di video selanjutnya akan saya bahas. Oke, kembali lagi kepada topik. Saya Anto, dan di channel ini kita akan bicara segala hal tentang komunikasi, pengembangan diri, dan tentu saja kesehatan mental kita. Jujur sih ya, untuk topik kali ini merupakan yang cukup berat ya, tapi ini perlu untuk saya bagikan. Ini terkait dengan pengalaman saya ya. Dulu saya pernah ada di posisi yang kalian alami. Ceritanya saya dapat job desk baru nih di tempat kerja ya. Tantangan baru yang buat saya tuh antusias, tapi sedikit kayak gugup gitu. Hal yang wajar ketika kita itu belajar hal baru itu kan kita butuh proses ya. Pastinya kita akan nemuin salahnya di sini atau salahnya di sana kayak gitu. Tapi sayangnya atasan saya dulu itu ya punya cara ngajar yang beda gitu. Dimana tindakannya tersebut itu menyerang saya secara personal, bukan kayak kritik yang membangun kayak gitu. Yang seharusnya kan sebagai seorang pemimpin atau atasan itu harusnya kan membimbing ya. Dan dampaknya itu bukan saya tuh termotivasi ya untuk kayak bisa, tapi kayak ngerasa saya tuh kayak bodoh, atau saya tuh kayak ngerasa nggak berharga dan juga kayak ngerasa nggak mampu kayak gitu. Dan ini yang disebut gaya komunikasi yang agresif dan juga sangat tidak profesional. Jadi, di sini saya ingin melihatnya dari dua sisi ya, atau dari dua perspektif. Yang pertama dari sudut pandang korban, yang kedua dari sudut pandang peran atasan. Seorang atasan ketika sedang membimbing atau mengajarkan karyawan baru memiliki fungsi dan juga peran yang sangat penting. Mereka adalah mentor, fasilitator, dan juga pemimpin. Tugas mereka bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga membimbing dengan sabar. Memberikan umpan balik ataupun respon yang konstruktif, bukan personal attack atau menyerang secara personal. Dengan cara memberikan solusi ya ketika si karyawan baru tersebut sedang proses belajar gitu kan, bukan memberikan sebaliknya gitu kan, hinaan atau pandangan-pandangan yang negatif. Dan si atasan ini harusnya bisa menciptakan sebuah lingkungan yang aman nih bagi karyawan baru tersebut untuk bertanya dan belajar dari kesalahan.
membangun kepercayaan atau motivasi timnya, bukan justru sebaliknya meruntuhkannya. Sayangnya atasan saya dulu justru melakukan sebaliknya. Mereka mungkin ingin membuat saya cepat paham, tapi justru hasilnya merusak. Dan inilah poin pentingnya sahabat komunikator, ketika kita terus-menerus terpapar oleh bentakan dan juga hinaan seperti itu, terutama di masa-masa yang rentan ya, ketika sedang belajar hal yang baru, pesan-pesan negatif tersebut itu akan meresap dan juga tersimpan di alam bawah sadar kita. Nah, alam bawah sadar itu seperti gudang memori raksasa yang besar yang menyimpan semua pengalaman kita yang terutama yang bersifat emosional. Hinaan dan bentakan yang kita terima itu bukan hanya masuk ke telinga, tetapi tentunya meninggalkan jejak di sana. Lalu apa dampaknya nih terhadap diri kita? Pertama nih ya, kita bisa kehilangan kepercayaan diri yang dalam. Kepercayaan diri yang dalam ini bukan hanya kepercayaan diri kita di tempat kerja ya, tetapi juga di segi kehidupan kita yang lain. Kita jadi pesimis nih dan juga ragu nih akan kemampuan kita sendiri. Merasa tidak cukup baik, atau kita pun nantinya akan takut nih untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kita takut salah lagi ataupun kita takut dihina lagi kayak gitu. Yang kedua, hal ini bisa menimbulkan kecemasan yang bersifat kronis. Trauma kerjaan ini bisa memicu anxiety ya, bahkan bukan hanya di tempat kerja gitu, tapi di lingkungan yang lain gitu kan, dimana ketika kita menemui trigger gitu kan, seperti hinaan ataupun bentakan, bahkan di lingkungan yang lain, alarm di alam bawah sadar kita ini gitu akan berbunyi. Ketiga, pola pikir negatif otomatis. Pikiran-pikiran yang otomatis nih, seperti kayak aku tuh bodoh, atau aku tuh gak pantas kayak gitu, aku salah kayak gitu. Hal kata-kata kayak gitu atau pikiran kayak gitu akan otomatis nih muncul tanpa kita sadar. Pikiran tersebut sudah meresap nih ke alam bawah sadar kita. Selanjutnya yang keempat, kita akan kesulitan dalam menjalin hubungan. Kita akan cenderung bersikap atau berperilaku ya, menjaga jarak, ataupun kita akan sulit percaya. Salahnya kita itu cenderung menahan emosi seperti kayak perasaan takut, perasaan marah, perasaan benci gitu kan, dan juga perasaan-perasaan yang lainnya yang kita tekan ke alam bawah sadar kita, di mana hal ini bisa memicu munculnya perasaan-perasaan tersebut gitu kan di masa yang akan datang. Lalu nih, bagaimana nih caranya kita mengelola gitu kan emosi-emosi tersebut gitu agar tidak muncul nih nantinya gitu kan di masa yang akan datang gitu itu, atau tidak mempengaruhi perasaan dan juga emosi kita di masa yang akan datang. Caranya dengan tidak menahan emosi negatif tersebut. Di sini saya akan berikan cara-caranya. Oke, simak terus ya. Pertama, yang kalian harus lakukan itu memvalidasi dan juga melepaskan emosi kalian. Kayak gak apa-apa nih kalian tuh ngerasain kayak marah, kayak sedih, kayak takut, kayak malu gitu kan. Kalian harus kayak berani mengakui nih, oh iya saya itu sedang sedih nih gitu kan karena dimarahi atasan. Oh iya saya itu sedang malu nih karena dibentak-bentak atasan nih di depan umum atau di depan teman-teman kayak gitu. Atau saya ini merasa khawatir ini, takut ketika saya itu bikin kesalahan gitu kan, karena takut mungkin nanti dibentak kayak gitu. Jadi intinya kalian harus tetap merasakan ya perasaan-perasaan tersebut atau emosi-emosi tersebut. Jangan kalian pendam, jangan kalian tekan seolah perasaan-perasaan tersebut itu hilang, tetapi pada akhirnya justru perasaan tersebut masuk ke alam bawah sadar, dan suatu saat gitu kan itu bisa memicu
meledaknya perasaan tersebut gitu kan ke permukaan ketika menghadapi trigger gitu kan atau pemicu kayak gitu. Kalian juga bisa membuat atau membiarkan ya emosi-emosi yang kalian rasakan tersebut muncul gitu kan. Dengan cara apa nih gitu kan untuk memunculkan perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi tersebut. Salah satunya kalian bisa menulis perasaan-perasaan kalian tersebut di jurnal gitu ataupun di buku. Kan kalau zaman sekarang itu mungkin bisa di kayak di catatan di handphone ataupun kalau kalian nih suka menulis bisalah buat catatan di kertas kayak. Nah, untuk melepaskan emosi tersebut, kalian bisa nih melepaskannya dengan hal-hal yang positif seperti kayak olahraga gitu kan ataupun kalian juga bisa nih kayak mencoba teknik teriak nih, teriak di bantal kayak gitu. Ataupun kalian juga bisa melakukan yang namanya afirmasi ya. Bisa saya kasih contoh ya. Afirmasinya mungkin kalau dalam konteks yang kayak ini itu seperti mengatakan bahwa perasaan ini benar, perasaan ini valid. Saya sedang terluka. Ini bukan salah saya. Pantas mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari bentakan. Ya, melepaskan emosi negatif ini. Kalian harus pahami bahwa hal tersebut ini bukan kesalahan kamu, tapi juga hal ini adalah kesalahan mereka, di mana mereka melakukan komunikasi yang agresif, melakukan atau berperan sebagai atasan yang juga tidak profesional. Karena kesalahan kalian ketika sedang belajar itu wajar. Agresi mereka itu yang salah. Jangan biarkan kata-kata mereka itu meruntuhkan harga diri kalian. Dan tentunya jangan sampai kata-kata mereka itu masuk nih atau menancap ke alam bawah sadar kalian. Caranya ketika sedang ada agresi atau ketika kalian sedang melakukan kesalahan nih kecil gitu kan saat proses belajar, lalu atasan kalian itu bukan memberikan solusi gitu tapi malah sebaliknya gitu kan melakukan personal attack atau membentak atau menyerang secara personal gitu kan, kalian katakan nih pada diri kalian bahwa ini bukan tentang saya, ini adalah cerminan nih dari mereka gitu kan, bahwa kata-kata mereka menunjukkan bahwa mereka orang yang tidak profesional ya sebagai atasan atau sebagai pemimpin. Jangan malah kalian bilang oh iya gitu kan, saya ini lama, saya ini bodoh, saya ini sulit belajar, jangan ya. Tapi sebaliknya gitu kan, kalian harus bilang bahwa saya sedang belajar gitu kan, saya sedang dalam proses belajar, wajar saya salah gitu kan, saya sudah benar gitu kan, yang salah itu mereka gitu kan, bukannya membimbing memberikan solusi, malah sebaliknya mereka membentak saya, menyerang saya, menjadikan saya jadi sedih, menjadikan saya jadi malu dibentak-bentak gitu kan di depan teman-teman saya. Nah, ketika kalian diserang atau dibentak terus kalian mengungkapkan gitu kan di dalam perasaan di pikiran kalian gitu kata-kata tersebut, ini otomatis nih menjadi perisai gitu kan, perisai agar perasaan-perasaan kalian atau emosi-emosi kalian itu tidak masuk nih ke alam bawah sadar kayak gitu. Pun jikalau kata-kata kalian itu masuk nih ke alam bawah sadar gitu kan, justru yang tertanam nih nantinya di alam bawah sadar tersebut yaitu kata-kata kalian yang seperti itu, kata-kata kalian yang bisa dibilang positif. Selanjutnya kalian bisa kayak membangun batasan mental nih di pikiran. Tapi emang ini sulit sih ya, tapi kalian bisa nih kayak bayangin ya di pikiran kalian ada dinding transparan ya yang memisahkan agresi mereka dengan pikiran kalian. Kalian cukup dengarkan informasi-informasi yang penting dan informasi-informasi yang kayak merendahkan, menghina atau menyerang secara personal mentalkan saja gitu kan, anggap berbeda pikiran gitu kan istilahnya.
sampai pikiran-pikiran yang merendahkan tersebut itu masuk gitu kan ke hati kayak gitu, hingga mempengaruhi nantinya tindakan dan juga perilaku kalian. Oke, seperti yang kita tadi bahas gitu kan, selain afirmasi kayak gitu kan, kalian juga harus melatih self talk kayak gitu kan. Ya salah satunya self talk itu afirmasi juga ya kayak tadi gitu kan istilahnya. Contohnya kayak gini. Mereka mungkin sedang menghina kalian gitu, kalian bisa melakukan kayak tadi afirmasi gitu kan dengan mengatakan saya ini sedang belajar, wajar nih kalau saya salah kayak gitu. Kalian dibilang atasan kalian itu, kamu nggak mampu, kamu bodoh, bilang gitu kan, saya ini mampu gitu kan, ini saya ini bisa kayak gitu. Ini hanya sebuah proses belajar, wajar saya bikin kesalahan gitu kan istilahnya. Jadi intinya dalam afirmasi ini kalian harus berusaha untuk self talk yang positif lah dengan diri kalian kayak gitu. Alih-alih kalian fokus nih pada hinaan gitu kan atau mungkin agresi tersebut, lebih baik kalian fokus pada hal-hal yang bersifat membangun atau informasi-informasi yang kalian rasa itu penting lah. Kayak kalian harus belajar dari kesalahan kalian, terus juga kalian harus berusaha untuk bisa mengabaikan ya komentar-komentar yang negatif kayak gitu. Kalau memungkinkan kalian bisa cari kayak mungkin senior atau mungkin atasan yang lain lah ya yang bisa mengajarkan kalian lebih positif gitu, lebih suportif kayak gitu. Nah, tapi jika kalian ngerasa bahwa trauma kalian ini udah kayak dalam nih ya, nggak ada salahnya nih kalian cari bantuan profesional, seperti kalian cari mungkin mau curhat dulu, bisa kalian ke konselor ataupun nanti bisa ke psikolog ya, atau mungkin nanti kalian karena ngerasa udah gak kuat banget nih ya bisa ke psikiater kayak gitu. Mereka orang-orang yang ahli itu bisa memproses nih emosi yang kalian pendam. Mereka juga bisa mengubah pola pikir negatif kalian yang tertanam di alam bawah sadar kalian. Tentunya hal ini bisa membuat harga diri Anda juga meningkat. Memang ya kalau kita pikir gitu kan, pengalaman ini emang pengalaman yang sungguh pahit gitu kan. Tapi dari sini kita bisa ambil pelajarannya kayak gitu. Ini bisa membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tangguh. Pribadi yang juga mempunyai empati ya. Kita bisa merasakan gitu kan emosi orang lain gitu kan. Sebaliknya gitu kan, atasan kita justru dia itu orang yang emang gak berempati ya gitu kan, dia itu tidak bisa merasakan bagaimana rasanya ketika dibentak gitu kan di hadapan teman-teman kita gitu kan, perasaan malu lah, mungkin dia itu nggak punya empati gitu kan karena dia itu nggak profesional kayak gitu. Dan kita juga lebih aware, lebih sadar bagaimana cara kita berkomunikasi yang sehat gitu kan. Suatu saat mungkin nanti kalian bisa jadi atasan kan, kalian bisa membangun komunikasi yang sehat gitu kan kepada bawahan kalian. Dan hal ini juga yang mendorong saya untuk membuat ruang bicara komunikator ini. Saya ingin banyak orang bisa berkomunikasi secara sehat. Ingat sahabat komunikator, perjalanan pengembangan diri itu panjang. Kita semua menghadapi tantangan, dan kadang-kadang tantangan tersebut datang dari tempat yang kita tidak duga. Yang terpenting bagaimana kita meresponnya, belajar darinya, dan tentunya tidak membiarkan luka-luka tersebut berakar terlalu dalam di alam bawah sadar kita. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang komunikasi dan juga pengembangan diri. Tetap semangat, tetap positif, dan jadilah sahabat komunikator yang efektif dan berempati. Sampai jumpa di video selanjutnya.